saya masih setting-setting di sini biar semua berjalan dengan lancar. Sudah masuk materi ketiga, mungkin tadi sudah materi pertama, kedua. Kita masuk materi ketiga, ini materi yang sederhana, simple, nggak berat ya materinya, tapi kita mau perdalam itu. Jadi kita dalam suasana yang santai saja ya Bapak Ibu ya, silahkan kalau mau sambil mungkin minum air putih atau minum teh, yang penting kita tetap dalam suasana suasana doa ya, jadi santai saja. Yang penting tetap bisa fokus. Oke Bapak Ibu, kita tadi mendengar ya soal CAP OMK, dan kebetulan sekali ya, saya juga dulu ikut CAP Bapak Ibu, ikut CAP angkatan ke-19. Kemudian hidup saya menggereja itu banyak sekali bergelut dengan dunia CAP ya, ada CAP umum, kemudian ikut bina lanjut CAP, kemudian ikut juga membantu panitia CAP OMK pertama, dan sekarang sudah jalan kelima ternyata. Nah, untuk Bapak Ibu nih, kan ketua lingkungan dan koordinator wilayah yang mungkin mengalami ini ya, waduh kok anak muda ini kok sulit sekali sih diajak untuk aktif gitu ya. Itu boleh sekali diajak untuk ikut CAP OMK Bapak Ibu, karena di dalam CAP itu kita benar-benar diingatkan bahwa OMK itu K-nya itu Katolik ya. Jadi anak muda itu kan sering lupa ya, kalau orang muda Katolik itu lupa kalau Katolik gitu. Ingatnya orang mudanya doang gitu. Nah, di situ nanti benar-benar belajar untuk menjadi Katolik itu seperti apa. Syukur-syukur kalau nanti bisa jadi fasilitator untuk lingkungan kan. Gitu. Nah, kita masuk ke pertemuan ketiga ya Bapak Ibu. Kita temanya adalah Allah sumber harapan karena kasih setianya. Nah, masuk ke tema itu ada kata harapan dan ada kata kasih setia. Kita tentu masih ingat ya, Allah adalah apa? Harapan, iman, harapan dan kasih gitu. Nah, kita pertama mengimani bahwa Allah adalah sumber harapan karena kasih setianya. Nah, kalau ada kata harapan, ada juga kata optimis. Jadi optimis itu ketika kita masih yakin dengan keadaan semuanya baik-baik saja seperti itu ya, semua berjalan dengan lancar, wah optimis nih menang gitu. Tapi ketika sesuatu terjadi yang tidak sesuai rencana, nggak apa-apa, masih ada harapan begitu ya. Nah, kata harapan di sini muncul karena kita melihat situasi yang dijelaskan sama Bu Mei tadi ya. Kita ada pandemi, kemudian ada resesi, inflasi dan sebagainya, maka kita menjadikan muncul kata harapan ini, Allah adalah sumber harapan. Nah, kemudian ada juga kata kasih. Kasih itu yang seperti apa sih? Nah, itu yang nanti akan kita dalami di pertemuan ini. Kemudian tujuan dari pertemuan ketiga adalah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh itu yang seperti apa sih? Tuhan yang seperti apa sih yang mau kita kenal dengan sungguh-sungguh itu? Nah, mari kita lihat dulu nih, situasinya seperti apa. Seperti yang dijelaskan Bu Mei tadi ya, kita ada virus corona, kemudian ada perang antara Rusia dan Ukraina yang awalnya kita berpikir bahwa ya udahlah perangnya jauh ini, nggak akan ngaruh ke hidup kita, ternyata berpengaruh ke banyak aspek di dalam hidup kita ya. Kemudian ada juga resesi, Amerika negara adidaya ternyata mengalami resesi juga. Dan bagaimana sih dampaknya bagi umat manusia? Nah, bagi umat manusia terjadi dua hal. Ada pemahaman yang berbeda-beda atas penyelenggaraan Tuhan. Ada yang tetap percaya bahwa nggak apa-apa, semua Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Ada juga loh, katanya Tuhan itu baik. Lah kok terjadi seperti ini gitu. Manusia mempertanyakan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Itu yang akan menjadi landasan kita ya, pendahuluan kita di materi ketiga ini. Kemudian kita akan berkenalan. Untuk materi ketiga ini saya akan lebih fokus ke tokoh Nabi Hosea. Nanti untuk situasi masyarakatnya seperti apa ketika Nabi Hosea itu berkarya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Bena di pertemuan keempat ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin masih asing ya, jarang gitu mendengar tentang Nabi Hosea. Hosea artinya Tuhan adalah keselamatan. Nah, kitab Hosea itu mengisahkan cinta kasih Allah dan pengkhianatan manusia atas cinta Allah tersebut. Kalau kita baca di bab pertama,
perkawinannya sendiri dengan seorang pelacur bernama Gomer merupakan simbol dari upaya Tuhan memanggil kembali Israel yang tidak setia. Jadi Gomer itu seorang pelacur, Bapak Ibu. Hosea itu disuruh untuk tuh nikahin si Gomer begitu. Nah, ketidaksetiaan manusia dilambangkan seperti Gomer yang sering berpaling dan tidak setia terhadap Hosea suaminya. Allah yang setia, sementara umat Israel tidak setia. Baik, untuk bacaan teksnya kita ada Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Kita baca dulu ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Di bacaan ini saya sengaja memberikan warna-warna yang berbeda ya Bapak Ibu, karena itu nanti menjadi kita bagi menjadi beberapa bagian. Ada 3 bagian yang ingin kita bahas. Nah, apa aja sih 3 bagian itu? Ini Bapak Ibu, penafsiran teksnya. Jadi bagian pertama adalah Allah yang menerkam dan menyembuhkan. Seperti ada di ayat 1 tadi ya, Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan. Nah, untuk memahami Allah yang menerkam dan menyembuhkan itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan pengenalan Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, kita nggak akan mengerti bahwa Allah itu yang menerkam dan menyembuhkan. Kita taunya cuma ya Allah yang menerkam doang atau Allah yang menyembuhkan doang gitu. Nah, kemudian mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, Allah yang seperti apa sih? Allah yang penuh dengan kasih setia kepada kita manusia. Nah, masa sih Allah kan sayang sama kita, masa menerkam sih gitu. Nah, seperti ada di gambar itu ya Bapak Ibu ya. Ada bapak-bapak, ada seorang bapak kalau anaknya lagi nakal gitu ya. Atau mungkin kalau anak cowok sering mecahin barang gitu ya, kan kesel ya. Dimarahin anaknya. Tapi ketika anaknya sakit, ya dirawat gitu. Dan saya ini kan punya anak juga Bapak Ibu. Anak saya itu sekarang usianya 4 tahun. Dia sejak bulan Mei kemarin itu udah mulai dimasuk di tahap-tahap yang ngajak berdebat terus gitu. Kan ini gitu. Kadang-kadang juga terpancing gitu untuk kayak pengen marah gitu. Tapi ketika saya marah, ketika saya panggil namanya ya agak keras gitu. Yang saya rasakan itu sedih loh Bapak Ibu, kayak kok aku bentak ya gitu, kok aku neriakin dia ya. Nah, gambaran Allah itu kan seperti bapak kita, seperti orang tua kita juga ya. Jadi ketika Allah marah sama kita karena kitanya juga yang tidak setia gitu, jangan-jangan Allah juga sedih gitu sebenarnya kalau harus menerkam kita, harus memarahi kita seperti itu loh. Nah, kemudian gambaran Allah yang menerkam dan menyembuhkan ini dapat ditemukan dalam sejumlah kitab kenabian lainnya. Kita bisa lihat di sini dari Yeremia 1 ayat 10 ya. Nah, bedanya dengan Hosea, kalau Hosea itu pakainya kata-kata yang berlawanan ya, menerkam dan menyembuhkan. Kemudian kalau kita kembali tadi, menerkam dan menyembuhkan, memukul dan yang akan membalut kita. Kalau di Yeremia itu pakai kata-kata yang meyakinkan gitu. Mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Nah, Allah itu sanggup menyembuhkan. Penyembuhan yang dimaksud di sini bukan hanya fisik ya Bapak Ibu, tapi terutama penyembuhan rohani, yaitu pertobatan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu menemukan kasih setianya yang membangkitkan harapan dan memberi kehidupan.
Jadi kalau kita itu tidak percaya, kalau bagi orang-orang yang tidak percaya ya, itu menghadapi situasi seperti ini ya sudah kehilangan Tuhannya gitu. Merasa bahwa Tuhan nggak hadir kok, kalau Tuhan hadir ya kita nggak akan hidup sesulit ini dong gitu. Nah makanya dibutuhkan pengenalan Allah dengan sungguh-sungguh. Itu ada di ayat ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kedangkalan relasi dapat menyebabkan gambaran yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Hosea mengajak orang Israel untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh agar orang Israel memiliki gambaran yang utuh tentang Allah. Salah satu sikap dasar Allah adalah kasih setianya yang tetap terhadap umatnya, seperti fajar yang pasti muncul dan hujan yang turun ke bumi memberi kehidupan. Nah, Tuhan itu kasih setianya itu pasti loh Bapak Ibu. Kasih setianya itu pasti seperti fajar yang pasti muncul dan hujan yang turun ke bumi memberi kehidupan. Kemudian kalau Bapak Ibu masih ingat ya, itu disebutkan juga di kisahnya Ayub, orang-orang mempertanyakan kebaikan Tuhan. Demikian juga sama Ayub. Ayub pun bertanya, mengapa Tuhan memberinya penderitaan padahal dia hidup saleh? Tuhan akhirnya memberi Ayub pengertian dan Ayub mengakui bahwa ia tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Penderitaan diizinkan terjadi untuk mendewasakan iman manusia kepada Tuhan. Manusia harus berusaha mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Allah sumber harapan karena kasih setianya. Jadi buat untuk Bapak Ibu yang pernah ikut kursus kitab suci ya, untuk pernah ikut kursus kitab suci yang membahas Nabi Ayub, kisah Ayub itu sedih-sedih, tapi ada yang di bagian awal itu ya. Ada kalau kita berpikir sebagai manusia kadang juga lucu gitu kisahnya kayak. Jadi Tuhan, anak-anak Allah sedang datang, kemudian iblis juga datang nih. Kemudian Tuhan nanya ke iblisnya, dari mana? Ini dari jalan-jalan di bumi. Weh, jalan-jalan di bumi berarti lihat Ayub dong. Umatku tuh, wah, kebanggaan Tuhan gitu. Umatku tuh, lihat nggak kesalehannya dia. Kemudian iblis itu bilang, ya iyalah saleh. Orang semua kamu berkatin, semua Tuhan berkati, dia berusaha apa aja sukses, keluarganya baik-baik saja, semua baik-baik saja. Coba kalau itu diambil, langsung dikutuk kamu Tuhan gitu. Lalu Tuhan bilang, weh, kalau nggak percaya, iblis bilang, gimana kalau aku ambil, kalau itu diambil semuanya gitu. Kemudian Tuhan bilang, oke, semuanya kuasa aku kasihkan kepada kamu, ambil, tapi jangan menyentuh dia. Jangan menyentuh dia, jangan ngapa-ngapain si Ayub ya. Yang lain boleh silakan. Akhirnya Ayub kehilangan banyak hal kan, mulai dari ternak, kemudian keluarganya gitu. Tapi Ayub masih tetap tetap memuji Tuhan gitu ya, tetap hidup saleh gitu. Kemudian iblisnya datang lagi nih kepada Tuhan nih, ketika anak-anak Allah dan iblisnya juga ikut datang. Tuhan bilang, gimana Ayubku, hebat kan? Kamu kasih kayak begitu, tetap saleh. Kemudian iblisnya bilang lagi, nggak mau kalah kan iblisnya kan. Ya iyalah, orang dianya aja masih baik-baik saja gitu. Coba kalau dianya yang kena gitu, pasti Tuhan langsung dikutuk. Kemudian Tuhan bilang, oke, kalau gitu silahkan diapa-apain, tapi sayangkan nyawanya ya. Jadi tidak boleh sampai Ayub itu mati gitu. Tuhan masih menjaga Ayub gitu. Dan oke gitu. Kemudian terjadilah mulai gatal-gatal sampai digaruk dengan beling ya Bapak Ibu ya. Akhirnya mulailah Ayub mulai mempertanyakan gitu. Mempertanyakan Tuhan ini seperti apa sih kok Tuhan, kok aku menderita begini gitu, padahal aku hidup saleh loh, seperti itu. Nah, kemudian dari berpuluh-puluh pasal itu ya ada yang ketemu sahabat-sahabatnya seperti gambar yang di belakangnya itu ya. Itu terjadi perdebatan Bapak Ibu, bahkan sekelas Ayub ya, itu bahkan berdebat dengan Tuhan. Tapi akhirnya Ayub mengerti dan Ayub mengakui bahwa ia tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika ia mengakui, oh ya Tuhan yang memiliki kehidupan, Tuhan yang memiliki hidup saya kok, gitu. Akhirnya dengan pengertian seperti itu, Tuhan Tuhan menerima Ayub kembali dan hidupnya kembali dipulihkan. Justru kemudian Tuhan meminta 3 sahabatnya itu untuk memberikan kurban karena mereka tidak mengenalkan Tuhan yang
mengenalkan Tuhan yang sesungguhnya gitu kepada Ayub. Jadi ketika sahabatnya ini nyalain Ayubnya nih, kamu sih, kamu sih, kamu sih, kamu sih gitu. Nah, itulah pengertian pengenalan akan Tuhan dengan sungguh-sungguh itu diperlukan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Allah yang seperti apa sih? Kita masuk ke ayat keempat. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi. Benar. Kalau kita kembali ke ayat ketiga tadi, nah, kasih Tuhan itu kan seperti fajar yang pasti muncul. Kemudian seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sementara kesetiaan manusia itu seperti apa sih? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi. Benar. Bagi Bapak Ibu, kalau kita pernah ke puncak atau kita ke Kopeng atau Dieng gitu ya, kabut itu kan ada itu cuma pagi-pagi, setelah itu udah masuk jam 7, jam 8 kabut itu kan hilang ya. Besok pagi muncul lagi, nanti hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi gitu. Nah, gambaran seperti itulah yang menggambarkan iman kita ya, iman kita manusia kepada Allah itu seperti itu. Kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Dan itu juga yang terjadi pada masyarakat pada zaman Nabi Hosea ini. Nanti akan dijelaskan lagi oleh Bu Bena ya. Nah, ini juga ayat ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Umat itu sering terjadi seperti ini. Nggak ke gereja nggak apa-apa. Yang penting kan apalagi kita Kristus lagi pembangunan ya. Nggak ke gereja nggak apa-apa, yang penting sumbanganku gitu. Jadi kadang-kadang orang lupa gitu bahwa ya kita ke gereja tetap ke gereja gitu, nyumbang ya tetap nyumbang. Kadang-kadang kan memilih salah satu doang kan. Nggak ke gereja nggak apa-apa, nggak doa nggak apa-apa. Yang penting duitku masuk ke gereja buat pembangunan. Nah, hati-hati yang seperti itu tuh. Jadi memberikan kurban tapi tidak disertai dengan pengenalan akan Allah. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pesan dan penerapan. Apa aja sih? Yang pertama, Tuhan selalu berbuat baik. Pemahaman dasar bahwa Tuhan itu penuh kasih setia yang selalu berbuat baik dan selalu berupaya membalut dunia yang terluka. Nah, kita juga diundang untuk meningkatkan solidaritas di antara kita, saling peduli dan mengasihi satu sama lain. Nah, kembali kalau tadi saya sempat singgung ya, CAP OMK. CAP itu kan kursus evangelisasi pribadi. Kita itu diajak secara pribadi dulu untuk mengenal Tuhan, kemudian setelah kita mengenal Tuhan, kita merasakan evangelisasi itu secara pribadi, kemudian kita mulai berbagi kepada sesama. Prinsipnya sama seperti itu juga dalam hidup kita ya, kita mengasihi, kita dikasihi ya, kemudian kita mengasihi orang lain. Kita merasakan cinta, kemudian baru kita bisa mencintai orang lain. Nah, perlunya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pengenalan akan Tuhan yang penuh kasih setia diperlukan agar dapat semakin mencintainya dan memampukan manusia menjadi pelaku firman. Patut digarisbawahi ya, memampukan manusia menjadi pelaku firman. Firman. Kadang-kadang kita lupa bahwa ada pelaku firman itu ada kata firmannya gitu. Kalau orang aja nggak baca kitab suci, nggak tahu firman Tuhan, kok bisa mengaku bahwa wah aku ini pelaku firman gitu. Nah, pengenalan akan Tuhan bukanlah sekedar pengetahuan yang dipelajari, tetapi mengalami kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kemudian mempraktekannya dengan mengasihi sesama. Jadi untuk merasakan kasih setia dan kebaikan Tuhan itu kita nggak bisa cuma baca-baca buku doang. Jadi kita juga harus mengalami kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian ketika kita sudah merasa dicintai oleh Tuhan, baru kita bisa mencintai orang lain. Kita dikasih oleh Tuhan, kita merasakan kasih dari Tuhan, kita baru kemudian bisa mengasihi sesama kita. Kemudian berikutnya saya mau sharing pengalaman saya terkait hal ini ya. Jadi yang ada di layar itu Bapak Ibu itu teman-teman kuliah saya dulu. Itu saya beri kata-kata futsal Royal Taruma buku hingga ke Lembang. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Waktu itu hari Jumat malam saya futsal. Kemudian saya itu mengalami yang namanya saraf kejepit. Jadi bagian belakang sini ya, itu saya kena. Jadi nggak bisa berdiri sama sekali. Boro-boro berdiri duduk untuk tiduran, geser gitu aja nggak bisa. Kemudian saya hari Sabtunya harus dilarikan ke rumah sakit.
ya nggak lari juga sih, naik mobil ya. Saya harus masuk ke rumah sakit Royal Taruma saat itu. Kemudian di situ saya mempertanyakan juga, sama Bapak Ibu, saya mempertanyakan, aku nih kayaknya udah aktif di gereja, baca kitab suci. Waktu itu saya tiap hari baca kitab suci Bapak Ibu, tiap pagi bangun tidur baca kitab suci, tapi kok aku sakit begini gitu. Saya mengalami yang namanya itu desolasi, kehilangan Tuhan gitu, kayaknya Tuhan tuh sayang nggak sih sama aku, kok aku dikasihnya begini gitu. Tapi ternyata setelah saya merenung lagi, justru disitulah saya bisa eh, bisa mengingat kejadian-kejadian yang sudah terjadi belakangan itu ya. Kemudian saya mulai nulis lagi. Saya itu punya hobi menulis, dan saya udah sangat-sangat lama tidak menulis. Kemudian karena saya di rumah sakit juga nggak ngapa-ngapain ya, sebenarnya kan sakitnya di punggung ya, sementara di sini ke atas itu kan nggak ada masalah sama sekali. Jadi saya mulai nulis di rumah sakit sendiri. Saya bisa menghasilkan 5 atau 6 tulisan gitu, yang akhirnya menjadi sebuah buku itu yang saya beri judul Tuhan Ada Dalam Segala itu. Nah itu salah satunya, ada beberapa cerita yang saya tulis itu di rumah sakit. Jadi ketika saya sakit, oh alah, ternyata ini tuh rencana Tuhan, ngasih saya jeda waktu untuk istirahat biar saya bisa kembali untuk merenung gitu. Saya bisa kembali untuk berefleks kehadiran Tuhan dalam hidup saya itu seperti apa gitu. Nah, hingga ke Lembang, maksudnya apa sih? Itu teman-teman kuliah saya tuh kalau diajakin ngumpul susah sekali Bapak Ibu. Susah, ada yang satunya nggak bisa, yang ini bisa, ininya nggak bisa gitu. Tapi ketika saya di rumah sakit, waktu itu masuk hari Sabtu, tiba-tiba hari Minggu ketika saya bangun tidur gitu, mereka udah ada di situ Bapak Ibu. Mereka udah ngelilingin, ayo gitu. Saya kaget gitu, loh kok pada di sini gitu. Dan di situ malah jadi bisa ngumpul gitu. Oh ternyata saya tuh sakit gini, tapi ternyata kok jadi bisa ngumpul. Dan akhirnya kita di situ ngobrol-ngobrol, dan akhirnya kita bisa, yuk kita jalan-jalan bareng, yuk kita udah lama nggak ketemuan, kita udah lama nggak jalan-jalan. Jadi dulu ketika kami masih kuliah itu sering tuh, yuk selesai kuliah belajar bareng, nyanyi-nyanyi atau karaokean gitu. Tapi setelah itu udah selesai, nggak pernah ketemu lagi. Dan ternyata setelah pas saya sakit itu bisa ketemu lagi dan sampai ke Lembang. Nah ceritanya juga mungkin sebentar lagi waktunya. Oke. Ceritanya ketika ke Lembang itu kami berangkatnya itu harusnya jam 5 sore atau jam 4 sore, tapi kami telat jadi jam 7. Oke. Oke. Rencana harusnya itu nge-freeze ya. Oke, tapi untuk suara tetap masuk ya. Masuk ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi jam 7 baru berangkat, harusnya kan 3 jam ya maksimal, paling jam 10 atau jam 11 sudah sampai gitu. Ternyata kami baru sampai itu jam berapa Bapak Ibu? Kami baru sampai itu jam 4 atau jam 5 pagi. Kami di jalan itu udah ngomal-ngomalnya minta ampun. Waduh, ini gimana, kita mau niatnya jalan-jalan kok malah jadi begini. Waduh, ini itu. Kita itu udah booking itu ya, kita itu kan sewa villa ya, biasa sewa villa di sana itu kita udah booking untuk kita kan jadi 2 hari ya, 2 hari. Kemudian ketika kita sampai sana jam 4 atau jam 5 pagi itu, kita baru masuk kan baru bisa jam 12 harusnya. Kalau kita mau masuk di situ sekarang kan berarti rugi dong, dari jam 5 sampai jam 12 doang bayarnya tetap gitu. Ternyata sama yang punya villa, ya udah Mas, nggak apa-apa, masuk aja, nanti cuma ditambah 100.000 aja buat formalitas gitu. Dan akhirnya kita di situ sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena anggaran kita dari 1,5 juta per malam, kita boleh bayar itu cuma 100.000. Itu sampai jam 12. Jadi kita menghemat anggaran 1,4. Di situ kami yang awalnya mau makan aja mikir-mikir, di situ jadi makan, ayo jalan ke sini, ayo gitu. Nah, ketika di jalan kami marah-marah itu, kami waduh, semua kata-kata kutukan, namanya anak muda ya, semua kata-kata kutukan itu muncul semua. Waduh, hewan-hewan itu keluar semua. Tapi setelah dari situ, oh walah, ternyata ini tuh rencananya gitu. Mungkin waktu di jalan itu nggak enak. Nah, ketika kita mengalami ketidakenakan, ketika kita mengalami kejadian yang tidak kita inginkan,
wajar kalau kita itu mungkin kesel, marah-marah gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah apa sih kehendak Tuhan terhadap hidup kita gitu lah. Jangan-jangan kita diizinkan untuk mengalami itu biar kita bisa makin mengenal Tuhan, kita biar bisa naik level dan Tuhan menyiapkan hal yang baik di depan sana. Aduh, saya melo kalau ini ya, ingat tentang temen ini. Oke. Di Bapak Ibu sekarang munculnya? Oke. Pertanyaan pendalamannya, ini sudah mau selesai ya Bapak Ibu. Pertanyaan pendalamannya ada 3. Pertama, pengalaman didikan Tuhan yang pernah Anda alami. Ada nggak, kita pernah nggak mengalami, umat-umat kita ajak untuk pernah nggak mengalami didikan Tuhan yang pernah dialami? Pernah nggak mengalami sesuatu yang tidak baik tapi ternyata setelah itu, oh alah ini toh rencana Tuhan gitu. Kemudian kedua, manakah tipe kita dalam berrelasi dengan Tuhan? Apakah bersyukur saat semua berjalan semestinya atau mampu menemukan Tuhan meski dalam keadaan sulit sekalipun? Kemudian yang ketiga, masihkah kita beriman kepada Tuhan di tengah situasi yang terjadi saat ini? Kemudian sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin berbagi. Ini kalimat yang saya dapatkan dari hasil refleksi juga ya. Allah itu sangat hebat. Allah dapat melakukan segalanya kecuali satu hal, yaitu berhenti mencintai manusia. Bagaimana dengan kita? Demikian Bapak Ibu, materi ketiga dari BKSN di tahun ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan ke Pak Made.